Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, geser dulu. Halo Sobat OBP, balik lagi sama kami berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Pohonnya mana? Nanti dikasih efek pohon biar tetap bawah pohon. Ya, spesial karena hari ini walaupun tidak ada pohon tapi suara cuitan burungnya masih ada Sahabat OBP. Kayak suasana di mana gitu ya? Di mana ya? Pepohonan. Ya, tapi dulunya ini pepohonan. Oh, dulunya sebelum yang ditebang. Sebelum, makanya burung-burungnya masih ada ya. Oke, apa kabar Sahabat OBP semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan gembira selalu, bahagia selalu, dan tidak bosan untuk nyetel. Mengklik video kami. Iya betul, didengerin sambil ngapa juga nggak apa-apa dah. Dan terus, kalau ada yang komen, mau ngomen, ya, alhamdulillah. Mau langsung japri ngobrol sama kami berdua boleh juga. Gimana caranya tuh? Oke, selamat datang juga buat para subscriber baru yang baru saja subscribe. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari video-video yang sahabat semuanya subscribe. Jadi kalau masih belum nonton video-video kita, tonton aja ya, scroll ke bawah. Insya Allah banyak banget video-video kita yang sudah tayang. Ya, seperti dibilang janji juga yang pernah kita spill di video sebelumnya ya sahabat, tentang pidana anak itu pakai diversi. Di situ kita sudah ada nyinggung loh, bahwasanya sistem pendidikan atau gini, hal yang membuat anak-anak atau anak kita itu nggak sampai melakukan tindak pidana, salah satu hal yang bisa mendukung itu adalah sistem pendidikannya. Nah, hari ini lewat video ini dan mungkin beberapa video nanti kita lihat nanti ya, kita akan spill tentang sistem pendidikan dalam Islam. Artinya apa-apa aja yang nanti berpengaruh atau mempengaruhi sebuah sistem pendidikan itu, dan itu akan sukses apa enggak dengan nanti output pendidikannya seperti apa gitu ya. Kira-kira bagaimananya nanti akan kita spill di video ini dan di video-video yang lain tentang sistem pendidikan dalam Islam. Nah, kali ini kita awali dulu bahasan tentang sistem pendidikan ini dengan yang namanya sakofah atau pendidikan. Itu merupakan apa ya? Tulang punggung, bukan tulang rusuk. Bukan pengacara uang ya. Tulang punggung. Adanya umat ya, keberlangsungan umat gitu. Jadi makanya memang kenapa kalau ada persoalan tentang anak, remaja atau apa, itu pasti yang dilihatnya dulu itu yang didik siapa. Iya. Karena jujur kalau di Indonesia ini selama kami bersekolah Ibu ya, itu mengalami beberapa kali yang namanya perubahan kurikulum pendidikan ini. Iya, di dalam, dan itu sangat berpengaruh juga sama output atau siswi-siswi yang dihasilkan dari sistem pendidikan ini. Makanya kenapa itu adalah sakofah atau pendidikan atau kebudayaan ini jadi penting banget bagi sebuah negara. Iya nggak Bu? Karena di sana tuh dibangun peradaban ya, iya, betul, yang akan menentukan gitu bagaimana tujuan, targetnya gitu ya, untuk ya SDM ya, sumber daya manusianya itu. Dan cakupannya sakofah ini sebenarnya cakupannya itu nggak jauh-jauh dari, makanya kalau kita kemarin bilang bagaimana akidahnya gitu, karena ini akan mencakup akidah gitu. Kemudian nanti dari akidah itu nanti akan terpancar yang namanya solusi hukum. Kemudian nanti yang terpancar lagi nanti tindakan perilaku si anak-anak ini nanti. Karena kalau perilakunya misalnya suka membuli, kalau kayak kasus yang kemarin, atau enggak suka pakai narkoba gitu atau apa segala macam, itu akan dilihat juga akidahnya mana ya, paling tidak fondasi agamanya gitu. Iya betul. Apakah ditanamkan agama yang kuat di keluarga? Bener gitu, banget. Pasti yang dipertanyakan itu juga di situ-nya. Iya, sebutannya induk pembahasan ya Bu ya. Nah, induk pembahasan. Jadi untuk sekarang ini kan kita bukan melihat lagi ya, merasakan juga ya sebagai orang yang dulu pernah sekolah gitu. Terus misalnya anak-anak kita sekolah gitu ya, dan yang lainnya itu tuh kita tuh ya ibarat kayak sekarang ganti menteri, katanya sih mau ganti lagi. Udah
Udah ganti. Udah ganti. Udah. Soalnya kata kalau nggak ganti kurikulum, buat apa ganti menteri? Oh. Iya. Tapi ya tadi itulah kita nggak bahas itu ya, yang kita ingin sini adalah kita itu menginginkan sistem pendidikan yang baik gitu ya, yang tepat untuk mengatur SDM tadi menjadi individu yang berkualitas ya. Iya betul. Yang diharapkan itu ya tidak melakukan kerusakan dan ternyata tadi bagaimana peradaban itu dibangun ya, itu dipengaruhi dari sakofah yang ada di dalam wilayah tersebut ya. Iya benar banget, bentuk kepribadian karena sakofah yang ada ini jelas yang dibentuk tuh tadi nanti akan terbentuk apa ya, kepribadian. Nah kepribadian ini yang apa ya, jadi tanda tanya kan. Kalau kepribadian yang biasanya kita sebut manner gitu kan, atau behavior, nah itu yang kayak Putri Indonesia tuh ya, brand, beauty, behavior, apalagi satunya kayaknya nambah ya sahabat. 3 ya dulu ya. Dulu tuh 3, sekarang tuh apa lagi namanya? Tadi brand, beauty, behavior, satunya lagi apa gitu? Nggak tahu ya, udah nama, seingat saya udah nambah sih. Nah kepribadian itu kan yang kayak udah bisa menempatkan diri kayak gimana. Tapi kalau di dalam Islam ya sahabat, ada yang pernah tahu belum? Kalau yang namanya kepribadian Islam tuh ada 2 ya, akliyah dan nafsiyah. Jadi pola pikirnya, akliyahnya itu seperti apa, dan juga pola sikapnya, nafsiyahnya. Jadi nanti akan terbentuk gitu ya, yang jadi nggak terpisah antara pola pikir dengan nafsiyahnya di itu sendiri. Akhirnya keluar kepribadian yang bagus. Dan itu tadi terpancar dari akidah Islam. Nah iya, betul banget. Mungkin sedikit ini kemudian ya, kenapa kita ngomong Islam, karena memang ya kita tuh membutuhkan gitu ya, membutuhkan sistem Islam dalam kehidupan untuk mengatur manusia. Kalau ada waktu khusus nanti mungkin ya sahabat BP kita akan membahas sistem sekarang gitu. Karena memang antara Islam sekuler dengan sosialis ya, komunis itu ya dia adalah sebuah pandangan hidup gitu, yang itu terpancar aturan di dalam kehidupan ini. Kemudian masuk ke dalam, mungkin kalau Islam bukan tidak mengatur hubungan ibadah aja, ternyata pendidikan ini diatur sedemikian rupa gitu ya, untuk mendapatkan output yang tadi dari sikap dan pola pikirnya itu sesuai Islam. Jadi ada setiap cara pandang hidup, atau kita sebutnya mabda, atau kita sebutnya ideologi, itu pasti punya cara masing-masing. Umat Islam tahu nggak tentang Islam itu tidak hanya sebagai agama gitu. Kalau sama-sama belajar. Mungkin sedikit ini ya bagian ya ke berhubungannya, karena kita ini kan di negara sistem sekuler ini kan dia memisahkan agama dari kehidupan. Makanya ada sekolah umum dan sekolah agama, pesantren, gitu, madrasah gitu. Islam terpadu gitu ya. Islam terpadu yang swasta-swasta ini kan memang menginginkan tujuan masing-masing tuh ya dalam pendidikan itu. Akhirnya ada yang mendirikan sekolah swasta dengan tujuan yang mereka diinginkan gitu ya. Akhirnya ya banyaklah gitu ya coraknya. Kalau mau Islam katanya, kalau mau anaknya beragama, sekolah agama. Betul. Kalau mau agak pintar dikit. Enggak pintar bukan ke situ, ke akademis, ke gitu ya, atau apa tapi ada yang bilang kemudian apa tuh, kalau duitnya banyak ke swasta. Oke. Kalau cukup aja ya terpaksa di negeri. Oh gitu. Oh ya Allah. Oh itu ininya sekarang ya. Apa sih perbedaannya di situ. Nah, ternyata kalau dalam Islam itu nggak ada pemisahan sekolah gitu. Nggak ada sekolah pesantren, nggak ada sekolah umum. Semuanya sama. Karena basisnya adalah akidah Islam. Berarti pelajarannya nanti kurikulumnya itu nanti akan mencakup semuanya. Jadi nggak ada tuh istilahnya orang yang sekolah umum itu nggak bakalan bisa agama gitu, nggak hafal hadis, nggak hafal ini ya bahasa Arab, wazan bisa baca kitab gitu. Nah itu dia tuh pembahas. Pokoknya kalau umum kan agamanya cuma berapa jam? 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Itu kalau nggak ada liburnya. Kalau gurunya masuk terus ya Bu ya. Dan kalau nggak ada rapat, nggak ada hari besar itu. Jadi materi yang baik itu tentang keimanan gitu ya, akhlak, kemudian tentang
sejarah Islam, pokoknya materi-materi yang itu terpancar dari akidah itu dipelajari oleh semua peserta didik. Iya, benar banget. Karena kurikulum dasar ada Islam. Itu dari sisi kurikulumnya ya, kalau dalam pendidikan Islam. Terus itu yang kayak tujuan pendidikan tadi sudah ya. Iya. Kemudian ya, tujuannya membentuk kepribadian yang Islam. Iya. Nah, bukan kepribadian ganda. Itu nanti dari lahir dari akidah yang salah. Orang punya. Kasa ada istilah kepribadian apa sih, introvert, kenapa sih? Iya. Nah, ini introvert katanya pendiam gitu. Kemudian kan dia melakukan aksi apa gitu. Sebenarnya itu hanya sekedar apa ya, itu tuh sifat aja ya sebenarnya. Yang intinya itu adalah kepribadian itu harus disesuaikan gitu. Iya. Bagaimana dalam Islam itu harus dia berpikir, harus dia bersikap. Jadi untuk pendidikan memang panjang banget ya pembahasannya. Iya. Nanti untuk pembahasan pikiran aja ada tuh satu babnya. Sama proses pembelajaran akidah ini kayaknya nggak difokuskan di satu ini aja ya. Gini deh, pas kuliah pelajaran tentang agamanya berapa semester Bu? Dua. Satu semester aja, 2 SKS maksudnya. Oh, oke, baik. Sisanya Bu? Sisanya nggak ada. Sisanya nggak ada ya Bu. Bayangkan, jadi seolah-olah kalau dalam Zoom sekarang cukupkan dengan yang di jenjang pendidikan awal-awal aja yang akidah ya Bu ya? Iya. Itu juga nggak ini ya, Nggak full juga, maksudnya tuh sekedar memenuhi materi agama aja kan. Gitu ya? Gitu, sementara kan tantangan anak-anak gitu ya, maksudnya tantangan kita menghadapi zaman ini kan kita perlu penguatan yang kuat gitu. Tapi kalau untuk sekedar itu tuh ya sudah terlalu gitu aja gitu. Iya benar. Makanya basicnya kan juga dia sudah ditanamkan dalam keluarga gitu ya. Iya. Keimanan yang kuat itu. Selain untuk apa tadi, untuk kepribadian Islam, tujuan pendidikan kita itu kan sebenarnya ya nanti kan jangan bayangkan gini ya Bu ya, misalnya kan ada bayangan gini, kalau sekolah agama itu nanti bakalan keluarnya tuh outputnya anak-anak kita tuh jadi ustadz, jadi ulama. Kalau nanti kita anak-anak sekolah umum tuh keluarnya jadi dosen, gitu kan Bu ya. Pokoknya kalau katanya nih dulu ya, kalau mau cari pekerjaan jangan sekolah agama. Oke, baik. Kalau mau pekerjaan sekolah umum gitu. Jadi kayak sudah ditanamkan gitu. Kalau sekolah itu untuk bekerja. Nah, padahal sekolah itu bukan hanya untuk bekerja gitu ya, buat cari ilmu, adalah untuk mencetak memang ulama-ulama bahkan. Benar. Nah, karena kita dari awal kan basisnya adalah strategi pendidikan dalam Islam. Yang dipakai adalah akidah Islam. Ya, dimana kita juga adalah sebagai seorang muslim. Nah, nanti bayangannya jangan dianuduh. Nanti bayangannya kita cuma mencetak sistem pendidikan dalam Islam itu hanya mencetak ulama-ulama saja, enggak kan ya? Juga yang memang ulama-ulama itu dipersiapkan lah, betul, jelas. Tapi juga bagaimana anak-anak didik itu disiapkan mereka jadi orang-orang yang berilmu. Nah, itu ulama dia itu kan perbedaannya. Ya, perbedaannya di situ. Jadi enggak langsung diputus di situ tuh enggak. Orang yang berilmu gitu ya. Iya, benar-benar itu kan ada bagian orang yang khusus dia, ini bukan dibedakan ya. Ada yang khusus di ilmu agamanya lebih kuat. Jadi dia ilmu keislamannya itu fikihnya gitu ya. Ijtihadnya. Nah, juga ilmu terapan ini juga dipelajari gitu. Di dalam sistem pendidikan Islam ya. Kimia, fisika, ilmu kedokteran, ilmu alam dan lain-lainnya. Nah, memang kalau dalam Islam ini ulama-ulama ya, atau apalagi dia sebagai pemimpin, karena pemimpin dalam situ dia pasti ulama gitu, artinya orang yang punya ilmu agama itu betul. Kuat gitu. Lebih kuat ya. Nah, kemudian mereka juga orang yang berkemampuan. Jadi ilmu terapan ini juga dipelajari. Iya, benar. Nah, sepakat di situ. Nah, jadi akhirnya nggak ada istilahnya ketika mempelajari soal agama saja itu nggak ngerti tentang saintek gitu ya, atau yang ngerti saintek, apalagi kalau sekarang ngerti saintek tapi nanti basis akidahnya, basis agamanya nggak ada. Kan jadi kita akhirnya bingungan Bu, nanti yang ketemu adalah ini tuh menggambarkan bumi, menggambarkan segala macam itu karena harus hasil dari misalnya ya sains juga gitu. Padahal di balik itu semua ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Nah, itu tujuan pendidikan. Jadi segini dulu mungkin yang bisa kita spill tentang perbedaan antara
sistem pendidikan yang hari ini dengan sistem pendidikan Islam sama dengan sistem pendidikan yang lain ya, sekuler yang sosialis kapital, sosialis komunis itu insya Allah nggak akan beda dengan pandangan pendidikan di sekuler kapitalis ya. Jelas tadi ya kurikulum sudah tujuan pendidikan gitu ya, dan yang diharapkan dari waktu pendidikan itu. Iya, betul banget. Nah, nanti kita sambung dengan video-video sistem pendidikan yang lain, karena jujur satu video aja nggak cukup untuk memahami sistem pendidikan dalam Islam gitu. Sampai jumpa di video-video kami yang lain. Saya Dian Anjarwati. Hati-hati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.